saja ketika mendapatkan berita buruk, seseorang akan kaget atau bahkan beberapa dapat mengalami jatuh ke depresi. Tetapi dalam hal ini kita harus tetap berpikir positif atau memiliki positive mind. Dan bagaimana caranya untuk membangun positive mind tersebut? Yang pertama, mulai membatasi berita-berita dari media sosial ataupun berita-berita yang dibagikan yang sifatnya adalah hoax atau misleading information, yang bersifatnya menakut-nakuti atau bahkan dapat juga sifatnya memberikan advice pengobatan, tetapi hal tersebut justru membahayakan bagi kondisi dan keadaan klinis. Yang kedua, tetap memiliki pemikiran positif bahwa hal ini bukanlah sesuatu yang aib, bahwa COVID ini bukanlah penyakit yang aib ataupun memalukan. Karena di tengah pandemi ini, siapa saja dapat terinfeksi, siapa saja dapat terkena penyakit COVID-19 ini. Gunakan waktu yang ada selama isolasi mandiri untuk berolahraga secara ringan atau melakukan hobi yang selama ini belum dilakukan. Juga tetaplah kontak dengan orang-orang yang dikasihi sehingga tetap mendapatkan berita-berita dan kabar-kabar baik dari orang-orang dikasihi. Kemudian istirahat yang cukup, karena dengan istirahat yang cukup akan dapat membangun hormon-hormon, membentuk hormon-hormon yang dapat meningkatkan imunitas tubuh kita. Kita ketahui sebelumnya bahwa setiap penanganan pasien dengan COVID-19 yang positif tidak akan sama, tergantung dari berat ringannya gejala yang dialami. Dan berdasarkan berat ringannya gejala yang dialami, maka dapat dibagi menjadi 5, yaitu tanpa gejala, gejala ringan, gejala sedang, gejala berat, bahkan kritis. Untuk pasien dengan gejala sedang, berat maupun kritis harus segera dibawa ke rumah sakit rujukan dengan sebelumnya menginformasikan atau memberitahukan rumah sakit keadaan klinis dan juga hasil labnya. Dan bagi pasien dengan gejala ringan ataupun tanpa gejala dapat melakukan isolasi mandiri di rumah selama 10 hari atau apabila ada gejala ditambah 3 hari setelah bebas gejala. Tetap perhatikan kondisi dan keadaan klinis pasien. Apabila didapatkan tanda-tanda perburukan, maka sebaiknya harus segera dibawa ke rumah sakit rujukan dengan sebelumnya menginformasikan keadaan dan juga hasil lab yang sudah pernah diperiksakan. Apa saja tanda-tanda perburukan itu? Yang pertama, apabila ada sesak nafas yang ditandai dengan nafas yang cepat dan juga adanya penurunan kesadaran, dada terasa sakit, dan juga adanya rasa selalu ingin tidur dan sulit untuk dibangunkan. Juga apabila ada pulse oximeter dapat dicek saturasi oksigennya. Apabila ada penurunan, maka harus segera dibawa ke rumah sakit rujukan yang terdekat. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.